Terus sampai di situ diajak makan duren. Nah, saya bilang saya nggak suka duren. Jadi ya udah kalau mau pada makan boleh, tapi saya nggak ikut. Ya ikut makan maksudnya. Saya nemenin aja. Jadi berangkatlah kita ke tempat duren. Semua pada makan kecuali saya. Sampai saya liatin gitu. Kelihatannya enak juga ya makan duren ini. Saya lihat gitu, saya nggak suka, saya nggak pernah makan, pernah sih tapi terus nggak suka. Jadi saya coba. Ketika saya coba pertama kali itu mencoba duren, ternyata enaknya luar biasa, betul-betul enak. Dan kemudian saya sampai makan agak banyak. Itu pertama kali saya makan duren di kota Ambon. Sesudah itu saya jadi suka duren. Nah, kalau saya nggak nyoba, barangkali nggak akan pernah suka tuh. Malam itu adalah hari bersejarah. Jadi setiap kali saya ke Ambon, selalu ingat kenangan makan duren pertama kali. Dan dari sana saya juga makan duren. Itu terima kasih pesawatnya ditunda. Jadi saya dapat kesempatan nyobain duren yang enak di Ambon. Plus dapat kesempatan untuk tahu satu yang sangat kultural. Akhirnya saya berangkat 2 hari kemudian berangkat ke Saum Laki. Sampai di sana ketemu sama guru-guru, ketemu sama anak-anak yang kepada mengajar, dan itulah pengalaman tentang ketimpangan salah satunya. Dan kami memang mengirimkan banyak guru-guru di Maluku, ada di Maluku Utara. Mereka mengajar beberapa tempat tuh gini, dari Ambon mereka naik kapal 1 malam. Kemudian sampai Saum Laki. Sampai Saum Laki mereka naik kapal lagi ke pulaunya lebih kecil, itu 24 jam. Disitulah tempat mereka tinggal, mengajar, tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, selama 1 tahun. Jadi sarjana-sarjana baru yang berangkat itu luar biasa. Makanya pada waktu itu saya suka menyempatkan untuk berkunjung, ketemu langsung, lihat kondisinya. Nah, tapi itu juga yang membuat kami sudah bekerja di Maluku tuh panjang. Merasakan betul apa itu ketimpangan, merasakan betul apa itu konsep wilayah kepulauan, tantangan di wilayah kepulauan. Dan itu komitmen kita, karena tidak berada dalam pemerintahan, ya udah kita bikin gerakan untuk ngirim guru. Jadi ketika kemarin saya di Ambon, saya cerita pada teman-teman di sana bahwa ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Saya sampaikan bahwa kami berbicara, saya ini berbicara soal ketimpangan, kemudian bicara tentang bagaimana kita menanggulangi ketimpangan itu. Ini bukan karena sekarang sedang menjadi salah satu kontestan, tapi ini meneruskan apa yang selama ini sudah dikerjakan. Termasuk sudah bekerja bersama-sama di Maluku. Waktu itu kita banyak sekali, sampai sekarang masih terawat hubungan dengan orang-orang baik di Maluku yang sama-sama ingin memajukan pendidikan di sana. Jadi saya bolak-balik tuh. Terakhir saya ke Maluku tahun 2016. Waktu itu udah tugas di Kementerian Pendidikan. Tapi sesudah itu saya tugas di DKI. Nah, DKI itu jadi gubernur di Jakarta. Itu nama resminya. Kalau prakteknya namanya tahanan kota. Karena nggak bisa pergi-pergi. Sibuk, tapi ya nggak pernah ke bandara karena urusannya urusan di dalam kota terus. Plus kalau gubernur yang lain, wali kota lain, bupati, kalau ada pertemuan pemerintah, ya dipanggil ke Jakarta. Nah kalau gubernur Jakarta, ya nggak pergi kemana-mana, tinggal datang ke salah satu kantor aja di kementerian yang undang kita semua. Anyway, jadi kemarin ketika ke Maluku, lalu diskusi, ada desak Anies, kemudian ada obrolan dengan teman-teman aktivis. Rasanya seperti flashback. Dan bersyukur sekali
bahwa dapat kesempatan untuk ikut dalam ikhtiar bahasa resminya itu mencerdaskan kehidupan bangsa di waktu itu, dan sampai sekarang kita masih ngirim guru-guru. Kebetulan sekarang ada di tim kita itu namanya Dedi sama Billy. Dua anak itu yang pada waktu 2012 berada di pelosok tempat di Maluku Tenggara Barat. Ini kalau teman-teman sempat liatin tuh. Terus ada satu pengalaman unik waktu saya ke sana. Saya diajak ke satu pulau namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru itu lokasinya paling depan. Jadi Maluku yang paling bawah. Sesudah itu udah langsung laut lepas dan ke arah Australia. Lalu saya berangkat ke sana pakai kapal ke Pulau Selaru, ini pulau terdepan di Indonesia. Nah, kumpul dengan guru-guru, kira-kira 40-an orang itu, guru dan teman-teman aktivis di sana. Pas waktu kumpul, mereka pasang tenda. Nggak ada ruangan khusus, pakai tenda. Lalu ketika acara mau mulai, salah satu teman di sana, Bapak aktivis itu, atau guru lah gitu, Pak, jangan bicara dulu ya, tunggu dulu Pak sebentar gitu. Sebelum kita mulai, dia pergi jauh. Saya pikir pergi jauh tuh kemana gitu, saya perhatikan gitu. Jalan agak jauh. Lalu balik lagi ke sana, saya tanya, dari mana Pak? Nyalakan diesel Pak, katanya. Wih, jauh sekali dieselnya. Iya Pak, soalnya suaranya keras Pak. Kalau dieselnya dipasang dekat sini, nanti sound systemnya kalah sama suara diesel, suara generator diesel. Jadi dieselnya taruh tempat yang jauh. Sudah datang, terus kita mulai. Dan ketika mulai itu apa? Bayangkan 40 orang di sebuah pulau terdepan yang belum ada listrik, tidak ada sinyal telepon. 40 orang ini berdiri lalu menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Saya berada di situ. 40-an orang, kita semua nyanyikan Indonesia Raya. Itu sambil menyanyikan, saya itu merasakan betul di hati itu getaran. Ini seperti ngirimkan pesan. Anis, kami di sini jauh dari pusat kemajuan, jauh dari pusat perekonomian. Kami masih terbelakang, kami masih tertinggal di dalam fasilitas. Tapi kami tidak kalah cintanya pada republik ini dibanding dengan mereka yang hari ini sudah makmur. Saya rasanya seperti dapat pesan begitu. Karena bagi yang sudah makmur, bagi yang sudah mendapatkan janji kemerdekaan, menyanyikan Indonesia Raya itu, ya kita udah dapat dari kemerdekaan ini. Tapi bagi mereka yang masih jauh itu, jauh dari makmur, jauh itu berada di tempat begitu itu sangat menyentuh. Jadi saya nggak akan lupa itu pengalaman bersama-sama dengan teman-teman. Dan mereka semua bicara tentang bagaimana pendidikan kita maju, bagaimana anak-anak kita di sana bisa sekolah dengan baik. Ya memang lokasi mereka itu jauh dari pusat perekonomian, pusat kemajuan. Tapi mimpi mereka itu tinggi sekali. Di situ salah satu inspirasi saya kemudian muncul gagasan yang waktu itu saya sempat tweet juga zaman itu. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Dan di langit yang amat tinggi. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk bercita-cita. Apapun latar belakangnya, mimpilah yang tinggi, batasnya itu langit. Jadi saya merasakan betul itu, luar biasa. Pengalaman ketika berada di Pulau Selaru, pulau paling depan. Kalau ada yang sempat, boleh di Google tuh pulaunya. Itulah reflektif tuh, perjalanan ke Maluku. Dan saya senang sekali ketemu dengan begitu banyak orang-orang yang peduli tentang bagaimana memajukan wilayah kepulauan. Nah, dari Maluku berangkat ke Sorong. Nah, Sorong ini juga seru nih. Saya kembali ke Sorong, ini bukan pertama kali.
Saya kembali ke Sorong. Dulu saya pernah ke Sorong. Nah, di Sorong ini ada yang unik juga. Satu, ketemu banyak masyarakat di sana. Dan rata-rata yang berada di perkotaan itu mix antara warga pendatang dan warga asli Papua. Terus ngobrol-ngobrol, dan di sana saya ini ada yang coba spill videonya dong yang nyanyi Indonesia Raya itu. Nah, itu dia di 2000, saya coba cari nanti, barangkali teman-teman ada yang merekam. Di 2012 itu aplikasinya masih aplikasi yang nggak secanggih ya sekarang gitu. Sekarang nih HP udah pada punya kamera lengkap. Dulu ada juga sih, kalau nggak salah pakainya BlackBerry waktu itu masih. Nanti coba saya tanya, saya cek kalau ada rekaman videonya ya. Good question nih dari Artasindo Medica. Spill dong Pak. Ya, nanti saya coba cariin rekamannya ya sama teman-teman yang sama-sama berangkat ke sana. Oke, saya terusin cerita dah kalau gitu. Cerita dulu ya. Ntar, ini ada banyak juga yang lagi tanya nih. Saya coba lihat. Dari Maroko, salam ya buat dari Maroko. Apalagi nih, banyak juga nih yang dari mana nih. Pada sebutin dong dari mana biar saya tahu yang pada datang. Pak, saya sempat kuliah kerja nyata di Rote NTT. Salah satu prokernya pengadaan panel surya. Good, dari VAR. Kalau Anda KKN di NTT, di Rote, itu pasti pilihan Anda. Salut, sudah mau berada di tempat-tempat yang jauh. Jauh dari tempat Anda kuliah. Saya rasa hormat pada teman-teman yang memilih untuk berada di tempat yang jauh dari kenyamanan secara kebiasaan kita. Nyaman dapat sinyal telepon, nyaman dapat listrik, nyaman dapat jalan yang mudah, nyaman dapat kendaraan, ke tempat yang jauh dari itu semua. Orang tua saya ngefans, salam ya buat orang tuanya ya. Bah, mau wejangan untuk terus semangat di hidup ini. Syukuri yang sudah dilewati. Kemudian selalu berusaha untuk memperbaiki dan yakin bahwa besok akan lebih baik. Jadi syukuri yang sudah dilewati, selalu memperbaiki dan yakin besok lebih baik. Ya. Yunani hampir, wow, Yunani. Salam ya buat yang di Yunani. Apa betul besok ke Batam? Ya betul, insya Allah saya besok di Batam. Itu dari Mas Dede. Pak, apa tips biar sehat dan selalu berenergi? Nikmati yang dijalani, sukai yang dijalani. Jadi kalau kita mengerjakan dengan rasa senang, nggak akan melelahkan. Tapi kalau kita tidak menikmati, kita tidak menyukai, kita nggak menyenangi, udah pasti capek aja udah. Dan kerjakan yang kita sukai juga. Contoh ya, gini, ini pengalaman aja. Kalau saya jalan ke toko elektronika, maka saya bisa 2 jam, 3 jam di toko elektronika itu nggak ada capeknya, nggak ada bosennya. Bahkan bisa lebih lama lagi. Jadi
saya dulu sering tuh waktu masih lebih longgar waktunya, kalau selesai kantor, kemudian saya suka ajak salah satu anak-anak masih kecil, terus lihat ke toko elektronika. Woi, kita bisa sampai lama tuh di toko elektronika. Kenapa? Karena kita menikmati. Tapi begitu saya diajak sama Ferry, istri saya, ke toko pakaian, baru setengah jam sudah capek. Padahal AC-nya sama-sama nyaman, tokonya sama-sama nyaman, tempatnya juga nyaman. Kok bisa capek? Ya karena hatinya nggak di situ. Karena kesukaannya bukan itu. Jadi waktu saya di toko baju, setengah jam udah capek. Tapi begitu di toko elektronika, 2 jam nggak capek. Nggak ada perasaan kapan ya selesainya gitu. Nah itulah yang disebut ketika apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dikerjakan itu sinkron, maka nggak akan lelah. Tapi kalau nggak sinkron, udahlah, it's a matter of time, pasti akan capek. Itulah sebabnya selalu berenergi, selalu menikmati selama kita masih menikmati. Gitu ya. Abah kapan ke Gunung Kidul? Ya insya Allah nanti balik ke sana lagi. Bah suka nasi goreng nggak? Iya dong, suka. Nasi goreng pasti. Apalagi nih, saya sambil buka ya. Bah besok beneran ke Batam? Iya, besok insya Allah ke Batam. Insya Allah. Halo, namanya siapa ya? Oh namanya siapa? Ditulis namanya siapa? Oke. Abah, how much sleep do you need every day? Are you getting enough sleep? Perhaps my sleep is less than ideal. However, I feel good when I woke up in the morning, and I feel fresh. I think I enjoyed sleeping well, rasanya. Jadi bangun pagi juga cukup. So when you ask me how much sleep do you need every day, I think in terms of need, perhaps 7-8 hours, that's the need. Tapi in reality, nggak mungkin itu sekarang dikerjakan. Jadi sering saya tidur mungkin 4 jam, rata-rata mungkin 5 jam, 4 jam 5 jam lah rata-rata. Walaupun beberapa waktu kemarin sempat hanya 3 jam kurang. Tapi ya dijalanin aja. Nah kalau pas siang, setiap kali ada kesempatan di mobil, di penerbangan, sambil tidur. Itu kemudian bikin jadi lebih fresh.